Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rizky Dwi Putra, NIM C1C0212117. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 22 untuk BBM, gas, dan pelumas. Pemungut PPh pasal 22 ini adalah produser atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Atas penjual bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, dikenakan pasal 1 ayat 1 huruf H PMK 34 PMK 010 tahun 2017. Pemungutan PPh pasal 22 ini oleh pemungut pajak atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada yang pertama penyaluran agen bersifat final, yang kedua selain penyalur atau agen bersifat tidak final, yang ketiga pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan pelumas bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Tarif PPh pasal 22 BBM gas dan pelumas. Yang pertama bahan bakar minyak yaitu 0,25% untuk SPBU yang menjual BBM yang dibeli Pertamina atau anak perusahaan Pertamina dan 0,30% untuk SPBU selain kriteria di atas dikali nilai penjualan. Yang kedua gas 0,30% kali nilai penjualan exclude PPN. Yang ketiga pelumas 0,30% dikali penjualan. Besar tarif pemungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP hanya untuk objek yang bersifat tidak bina, yaitu pasal 2 ayat 4 dan 6 PMK 34 atau PMK 010 tahun 2017. Pemungutan PPh pasal 22 pembelian BBM, BBG, dan pelumas, yaitu pemungutan PPh pasal 22 ini adalah prosedur atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, dikenal pasal 1 ayat 1 huruf H PMK 34 PMK 10 2017. Saat terutang PPh pasal 22 pembelian BBM, BPG, dan pelumas, pajak penghasilan 22 atas penjual bahan bakar minyak yaitu contoh PT Maju Pabrik Tekstil membeli solar ke Pertamina dengan nilai sebesar 100 juta. PPh pasal 22 yang harus dipungut yaitu 0,3% dikali 100 juta yaitu 300.000. Jika beli di SPBU maka PPh pasal 22 tersebut bersifat final. Eksportir batubara dan emas batangan. Eksportir adalah orang atau instansi melakukan aktivitas pengiriman komoditas menuju negara lain. Eksportir harus terdapat secara resmi pada instansi pemerintah perusahaan perdagangan. Cara menjadi eksportir yaitu selain harus mendapatkan diri secara resmi kepada instansi perusahaan perdagangan, berikut adalah beberapa syarat untuk menjadi eksportir. Yang pertama, berbadan hukum seperti perusahaan atau organisasi. Yang kedua, memiliki nomor wajib pajak karena aktivitas ekspor pun akan terkait dengan perpajakan. Yang ketiga, memiliki izin. Yang dimaksud izin yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk jenis aktivitas di bidang usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan. Jenis-jenis eksportir pun macam-macam jenisnya, yaitu bisa juga eksportir produsen dan eksportir non-produsen. Cara perhitungan pajak ekspor yaitu terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif ad valorem, yaitu persentase. Pajak ekspor dihitung sebagai berikut. Pajak ekspor sama dengan tarif pajak ekspor dikali harga patokan ekspor dikali jumlah satuan barang dikali kurs. Yang kedua, terhadap barang ekspor yang dikenakan tarif ad naturam atau spesifik, yaitu pajak ekspor dihitung sebagai berikut. Pajak ekspor sama dengan tarif pajak ekspor dikali jumlah satuan barang dikali kurs.
Manfaat ekspor berikut adalah tujuannya, yaitu meningkatkan devisa. Yang kedua, mengembangkan industri dalam negeri. Tarif pajak penghasilan dua sebesar 0,45% dari harga penjualan jual emas batangan yang berlaku atas penjualan batang emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. Besarnya pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian batu bara, mineral, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Besarnya tarif pemungutan tersebut yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.